Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mentoring with Christy MS, yaitu sebuah channel yang bakal bikin kamu always be excited about life. Di episode kali ini dengan metode atau konsep yang lebih santai, lebih sederhana, saya pengen ngajak ngobrol teman-teman. Jadi saya pengen menceritakan hal yang menjadi concern saya hari-hari ini, dan kemudian saya sharingkan kepada teman-teman dengan harapan ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki semangat yang lebih lagi dalam menjalani hidup. Atau lebih dari itu, teman-teman bisa melihat bahwa ada masa depan dan rencana yang teman-teman sedang siapkan, sedang teman-teman itu pengen raih. Jadi teman-teman tahu bahwa dalam hidup ini teman-teman tidak hanya diam terus let it flow, ntar aja, ntar dulu, dan nggak tahu sebenarnya mau ngapain. Nah, karena itu dengan gaya atau metode yang ini saya berharap kita bisa ngobrol, kita bisa bercerita, dan saya nggak akan terlalu banyak teknik ataupun editing yang gimana-gimana atau persiapan dan sebagainya, tapi saya pengen fokus kepada apa sih yang bisa kita bicarakan dari hati ke hati. Jadi ibaratnya kita bisa ngobrol secara langsung face to face, ya cuman saat ini belum bisa, jadi anggap saja bahwa ini seperti saya lagi ngobrol sama kamu ya. Oke, nah jadi sebenarnya apa sih yang pengen saya bahas di episode kali ini? Saya ingin ngambil satu topik yang sudah saya share di Instagram saya sebelumnya, tapi saya rasa ini perlu untuk saya gali lebih dalam lagi, dan dengan cara membuat video seperti ini, ya supaya pembahasannya bisa lebih banyak dan lebih dalam. Jadi topiknya apa sih? Saya ambil topik ini dari Instagram saya, yaitu yang berjudul apakah kamu kepingin nyerah dengan hidupmu? Nah, saya kasih alasan-alasan kenapa kamu sebaiknya tidak menyerah untuk hidupmu. Jadi, topiknya adalah 5 alasan kenapa kamu nggak boleh nyerah dengan hidupmu. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya pengen tahu. Saya pengen tanya ke teman-teman, ibaratnya saya langsung ada di depan teman-teman nih. Saya pengen langsung nanya ke kamu. Apakah kamu pernah kepikiran untuk menyerah dengan hidupmu? Ya, dengan cara apapun sih, nyerah itu banyak. Bukan berarti mengakhiri hidup ya, no, jangan sampai. Tapi menyerah di sini banyak artinya teman-teman. Tapi yang paling bisa kelihatan adalah pada saat kita tuh nggak tahu mau ngapain dalam hidup ini, kita nggak ngerti lagi mau bikin apa, kita nggak punya tujuan. Dan pada saat kita ngerasa kita nggak punya tujuan, akhirnya kita mikir ya udahlah, ngapain kan, biarin aja hidup nih kayak gini aja ngalir, gak jelas mau kemana, ya udah ikutin alur aja. Kalau misalnya orang lain mau ajak kita ke A, ya udah kita ke A. Ada lagi yang lain mau ngajak kita ke B, ya udah ikutin aja B. Dan kayak gitu terus sampai akhirnya kita entah kapan baru menyadari bahwa wah, selama ini hidupku ngapain aja ya. Nah, kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, saya harap melalui video ini saya bisa ngobrol dengan kamu dari hati yang paling dalam untuk ayo dong kita pikirin, ayo dong kamu mulai renungin apakah yang sebenarnya sedang kamu lakuin dalam hidupmu ini, apakah kamu udah nemuin tujuanmu dan mau kemana. Jangan sampai bahwa aktivitasmu selama ini ternyata menunjukkan bahwa kamu tuh sebenarnya nggak peduli dengan hidupmu, kamu nggak sadar mungkin bahkan, tapi sebenarnya kamu sedang melakukan apa yang namanya nyerah dengan hidup ini. Dan sampai kapan waktunya kita nggak akan pernah tahu. Karena itu butuh ada kesadaran diri, dan kalau misalnya ini adalah salah satu cara yang bisa membantu teman-teman untuk memiliki kesadaran itu, wah pas banget berarti ya. Saya senang kalau misalnya melalui video ini teman-teman bisa jadi ngelihat sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diriku. Oke, tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal, bahwa saya akan ngomongin soal 5 alasan kenapa kamu nggak boleh nyerah dengan hidupmu. Inilah alasan yang pertama. Yang pertama alasannya bahwa kamu tuh sebenarnya punya cita-cita atau keinginan, impian yang pengen kamu raih, meskipun kamu belum menyadari apa sih impian itu sebenarnya. Dan ini penting banget teman-teman untuk menjadi awalan, dasar yang utama, kenapa sih sebenarnya kita tuh nggak boleh menyerah dengan hidup. Kenapa ya? Karena itu tadi, kalau misalnya kamu punya angan-angan, impian, tapi kamu masih nggak yakin, atau bahkan kamu masih belum nemu, itu bisa jadi alasan yang paling utama untuk kamu tidak bisa atau tidak boleh menyerah dengan hidupmu. Meskipun
Kadangkala kita berada di dalam situasi yang kita nggak inginkan, atau kita nggak pernah menduga bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengan memiliki impian, dengan memiliki tujuan mau kemana hidup ini, dalam situasi yang tidak menyenangkan atau berat sekalipun, kita masih punya harapan, kita masih punya pegangan dalam hidup ini. Tapi kalau misalnya hal itu pun membuat teman-teman menjadi ragu, apakah impian ini bisa menjadi pegangan dalam hidupku? Hal yang paling basic lebih dari itu adalah bahwa teman-teman ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Kamu ada di dunia ini bukan hanya karena, oh, orang tua menikah dan kemudian kita lahir di dunia ini dan kemudian ya udah gitu aja. No, enggak kayak gitu teman-teman. Setiap kita itu punya tujuan, setiap kita tuh punya alasan yang spesifik dan jelas kenapa kita kok bisa ada di dunia ini. Karena itu, dengan menemukan alasan atau impian kenapa kita hidup di dunia ini, tujuan kemana arah hidup ini kita mau bawa, itu akan menjadi sebuah alasan yang sangat kuat kenapa kamu gak boleh nyerah dengan hidupmu. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke alasan yang kedua. Yang kedua alasannya bahwa kamu tuh punya talent atau punya kemampuan yang sangat spesial yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain, yang nggak ada dalam diri orang lain. Meskipun tampaknya mungkin kamu merasa bahwa, oh, bakat yang saya miliki juga dimiliki kok orang lain. Mereka juga bisa mungkin nyanyi, mereka bisa bermain musik, mereka bisa berbicara di depan umum atau melakukan public speaking seperti ini. Mereka bisa bikin konten sama seperti saya. Atau mereka saat ini bahkan bisa melakukan yang lebih dari aku. Dan aku ngerasa bahwa aku gak punya hal yang lebih dari mereka, atau hal yang istimewa yang bisa aku berikan, yang membuat aku menjadi pribadi yang unik atau yang spesial. Mungkin saat ini kalau kamu ngerasa seperti itu teman-teman, let me assure you, izinkan saya memberikan penguatan, empowering kepada kamu bahwa semirip apapun kemampuan dan talentamu dengan orang lain, tidak ada yang benar-benar sama. Meskipun mungkin sama-sama bahwa kita bisa sama-sama bikin konten, saya juga bisa bikin konten seperti ini, kamu juga bisa. Tapi bagaimana cara pembawaan, ide apa yang akan kita bawa, topik yang kita bahas, cara editing dan segala macamnya itu berbeda. Mungkin topik atau ide yang sedang dilakukan itu sama, talentanya mungkin sama, bermain musik, bernyanyi, tapi cara dan ciri khas tiap orang itu berbeda. Dan kamu punya itu juga teman-teman. Jadi kamu punya talenta dan kamu punya kemampuan yang spesial, yang itu benar-benar hanya kamu miliki. Gak ada orang lain lagi yang punya seperti yang kamu punya. That's why kamu gak boleh nyerah dengan hidupmu. Jangan pernah kamu berpikir bahwa kamu gak punya sesuatu yang istimewa dalam hidupmu atau dalam dirimu. Karena mungkin kamu ngelihat orang lain yang udah wow, mereka lebih duluan daripada kamu. Mereka udah berusaha, mereka udah bekerja keras jauh lebih daripada kamu. Enggak seperti itu. Kalau mereka bisa melakukan kerja keras itu, artinya itu sesuatu yang sama yang bisa juga kamu lakukan. Tapi hal yang tidak bisa ditiru adalah ciri khas bagaimana kamu atau kita masing-masing melakukan apa yang menjadi talenta dan kemampuan kita. Jadi perbedaannya padahal apa yang mau kita lakukan dengan talenta dan kemampuan yang sudah Tuhan kasih buat kita masing-masing. That's why kamu gak boleh nyerah dengan hidupmu. Itu alasan yang kedua, dan kita akan bahas alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa kamu gak boleh nyerah dengan hidupmu adalah banyak orang di sekitarmu itu yang butuh bantuanmu. Meskipun kamu belum sadar atau belum tahu siapa mereka. Bisa jadi itu adalah orang tuamu, saudaramu, sepupumu, keluargamu yang lain, siapapun mereka, atau teman-teman di sekitarmu, atau bahkan orang-orang yang selama ini kamu belum pernah kenal sebelumnya. Apalagi di era teknologi seperti ini, sosial media yang begitu luas, kita bisa membuka peluang di mana saja. Tergantung dari bagaimana kita melihat teknologi dan sosial media ini sebagai apa. Kalau kita cuma lihat sebagai media untuk entertain kita, atau sebagai alat untuk kita mendapatkan kesenangan dalam setiap hari ketika kita bosan, ketika kita mau refreshing, ya betul memang itu salah satu fungsi sosial media. Tapi tidak hanya itu. Kalau kamu bisa melihat hal ini sebagai hal lain yang bisa dikembangkan, dan itu menggunakan talenta yang kamu punya, kamu bisa membantu orang lain. Bahkan mereka yang belum pernah terpikirkan olehmu, atau mereka yang belum pernah kenal sama kamu. Dan mungkin ini salah satu poin yang membuat mungkin rasanya berat ya. Mungkin saat ini kamu belum tahu siapa mereka, dan itu membuat kamu galau atau membuat kamu nggak yakin bahwa benar nggak sih apa yang saya lakukan ini akan berguna buat orang lain.
Tapi saya yakinkan saat ini sama kamu teman-teman, bahwa itulah yang akan bisa terjadi dan itu sangat mungkin. Bahkan kalau misalnya hanya untuk satu orang pun, kamu bisa berguna dan kamu bisa melakukan dengan apa yang kamu punya, dengan talenta dan kemampuan yang hanya spesifik, unik hanya untuk kamu. That's it. Kamu boleh dan bisa merasakan bagaimana sih rasanya berguna hanya untuk satu orang, bahkan hanya untuk satu orang. And it's all worth it. Itu semua layak untuk dikerjain. Kamu bisa merasakan bagaimana sih rasanya berguna dan bermanfaat buat orang lain melalui apa yang kamu punya dalam dirimu, dan bagaimana mereka bisa terbantu oleh kehadiranmu, oleh apa yang kamu karyakan, oleh perkataanmu, oleh pikiranmu, oleh ide kreatifmu, oleh semangat yang kamu bawa pada mereka, oleh perubahan hidup yang kamu tunjukkan sama mereka. Wow, itu luar biasa teman-teman. Jadi jangan sampai kamu menyerah dengan hidupmu karena ada orang-orang di luar sana atau bahkan di sekitarmu sendiri, orang-orang terdekat dalam hidupmu yang butuh bantuanmu meskipun saat ini kamu belum tahu siapa mereka. But keep doing it, keep exploring and keep learning, keep developing yourself, keep improving yourself. Karena kamu gak akan pernah tahu kapan ada orang-orang yang butuh sesuatu dalam hidupmu dan mereka masuk dalam hidupmu dan kamu udah siap. Oke? Siap lakukan itu semua? Nah, kita akan masuk ke bagian yang keempat. Kenapa sih kok kamu tuh gak boleh nyerah dengan hidupmu? Nah, untuk alasan yang keempat ini butuh pengertian yang lebih dewasa lagi. Bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, pahami bahwa tidak ada masalah yang ditujukan hanya untuk sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Karena setiap masalah itu ada untuk mendewasakan kita. Dan pasti akan ada jalan keluar untuk masalah itu. Karena nggak ada seorang pun yang bertumbuh di dalam zona nyamannya dia. Sekarang kalau misalnya kamu udah biasa nih menjadi seorang content creator, atau kamu udah biasa berkutik dengan hal otomotif, atau seni, atau bisnis, atau public speaking semacam ini, atau apapun yang kamu sedang kerjakan, kuliner misalnya, fotografi, dan segala macam yang biasa kamu kerjakan, dan kamu udah nyaman dengan itu, dan kamu merasa udah oke. Padahal kamu masih bisa explore, kamu masih bisa kembangin lagi, kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa mencari tahu bagaimana sih caranya untuk mengembangkan ini semua. Dan tiba-tiba mungkin ada orang yang kritik kamu, ada orang yang mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak bagus hasilnya, atau kurang, atau dan segala macam yang mungkin bikin kamu jadi down. Tapi kalau kamu lihat dari sisi yang lain, kamu bisa tahu bahwa oh mungkin ini cara Tuhan buat ngingetin aku. Ketika orang lain menolak karyamu, oh ini mungkin masalah buat kamu, tapi bisa jadi juga tantangan untuk kamu menjadi lebih maksimal lagi di dalam apa yang kamu kerjakan. Dan ingat bahwa Tuhan gak pernah menguji atau mencobai kita lebih dari kekuatan kita, atau lebih dari yang sanggup kita tanggung. Karena itu, dengan prinsip yang sama, kita bisa tahu bahwa ketika ada masalah, itu adalah kesempatan untuk kita berkembang. Dan begitu juga dengan kamu, itu adalah kesempatan kalau kamu tuh menghadapi suatu masalah atau stuck jalan di tempat, atau kamu bingung gak tahu mau kemana, lihat ini sebagai sebuah momen atau peluang untuk kamu berkembang dengan lebih lagi. Oke, itu alasan yang keempat kenapa kamu gak boleh nyerah dengan hidupmu. Karena setiap tantangan, setiap masalah itu pasti untuk membuat kamu lebih baik lagi, dan sudah ada jalan keluarnya. Karena gak ada seorang pun yang bertumbuh di dalam zona nyamannya. Oke, alasan yang kelima dan yang terakhir, bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi hal ini. Ada orang-orang di sekitarmu, siapapun mereka, yang siap untuk mensupport kamu. Bahkan mungkin kamu nggak tahu bahwa mereka siap untuk mensupport. Tapi bagaimana mereka bisa support kalau kamu nggak pernah ngomong sama mereka? Jadi caranya adalah kamu perlu ngomong, kamu open dulu dirimu sama mereka, kamu kasih tahu bahwa kamu sedang ada masalah dan kamu butuh bantuan. Kamu cerita sama mereka. Kalau misalnya satu orang kamu kasih tahu nggak ada respon, ya mungkin dia atau mereka bukan orang yang tepat. Kamu bisa cari bantuan kepada orang yang lain. Dan ini juga salah satu cara untuk kamu bisa menilai siapa sih orang yang bisa support kamu, yang bisa membantu kamu untuk terus bertumbuh, dan siapa yang mungkin belum bisa pada saat itu. Jadi kamu nggak perlu juga judge atau menghakimi mereka bahwa mereka nggak mau bantu kamu. Nggak perlu seperti itu. Karena mereka bisa jadi juga sedang menghadapi masalah yang lain. Jadi mereka pada saat itu belum bisa untuk support kamu. Atau kalau misalnya kamu akhirnya menemukan bahwa oke, teman-teman yang selama ini kamu pikirkan bisa ngebantu, ternyata malah ngejatuhin. Nah, di situ kamu bisa memilah dan mencari tahu mana sih teman-teman yang bisa mengajak atau membawa kamu ke dalam sebuah pertumbuhan,
Atau mana sih teman-teman yang oke untuk kita sama-sama belajar jadi sebagai sparring partner. Dan ada juga teman-teman yang nggak membawamu kemana-mana. Mereka nggak ngajak kamu untuk bertumbuh, mereka nggak bisa jadi sparring partner kamu, justru malah menjatuhkan. Dan tipe-tipe teman seperti ini adalah tipe teman yang perlu kamu jauhi atau tidak perlu bergaul terlalu lama dengan mereka. Dalam situasi apapun kita bisa belajar dan kita bisa melihat bahwa selalu ada peluang buat kita untuk jadi lebih baik. Oke, itu aja buat episode kali ini teman-teman. Semoga kamu belajar banyak, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sharing yang ingin diberikan, please share di bagian komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini kepada siapapun yang butuh, supaya bukan hanya kita aja yang belajar di sini, tapi banyak orang lain juga bisa belajar dan mendapatkan manfaat dari episode di channel ini. Thank you teman-teman udah mau nonton video kali ini. Kita ketemu lagi di episode mentoring berikutnya, dan ingat untuk always be excited about life. Dadah!